Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Sabila Arif Fahmi dengan NIM 24035160499 yang akan mempresentasikan tentang video presentasi materi pembiasan cahaya pada plan paralel. Yang pertama yaitu ada demonstrasi pembiasan cahaya pada air dan memberikan penjelasan. Nah, jadi pada gambar ini menunjukkan pembiasan cahaya, yaitu perubahan arah cahaya saat melewati dua medium yang berbeda. Gambar A menunjukkan cahaya dari udara masuk ke air. Karena air lebih rapat daripada udara, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal yang ada pada gambar. Nah, gambar B menunjukkan cahaya dari air keluar udara karena udara kurang rapat daripada air. Cahaya akan dibiaskan menjauhi dari garis normal. Jadi sesuai dengan jawaban saya, yaitu cahaya yang dibiaskan akan membelok ke arah yang normal. Pembiasan cahaya yaitu peristiwa pembelokan cahaya saat melewati medium yang berbeda kerapatan optiknya. Jadi ketika cahaya kembali ke udara, cahaya akan membelok kembali melalui sudut yang sama saat masuk ke dalam air. Jadi di sini ada gambar hukum pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu di sini ada garis normal, yang di sini adalah sinar bias, dan yang di sini adalah sinar datang. Hukum pembiasan cahaya disebut juga dengan hukum Sinelius. Apabila sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati dari garis normal, tidak menjauhinya. Nah, jadi hukum Sinelius menjelaskan tentang perubahan arah cahaya saat melewati batas antara dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda, dengan sinar datang, garis normal, dan sinar bias yang berada dalam satu bidang datar. Selanjutnya itu ada penurunan persamaan pergeseran sinar bias pada kaca pram paralel. Pergeseran sinar bias pada kaca pram paralel terjadi karena cahaya mengalami pembiasan dua kali, yaitu saat masuk ke kaca dan saat keluar dari kaca. Walaupun arah sinar datang, ada pergeseran posisi yang disebut dengan pergeseran lateral. Yang pertama yaitu pembiasan di permukaan pertama saat masuk ke kaca. Ketika sinar datang dari udara dengan sudut θ1 dan masuk ke kaca dengan indeks bias N2, sudut bias di dalam kaca adalah θ2. Cahaya datang dari udara atau disebut N1 sama dengan 1, sin θ2 sama dengan sin θ1 per N2. Ini menunjukkan bahwa sudut bias di dalam kaca lebih kecil dari sudut yang datang. Yang kedua yaitu pembiasan di permukaan kedua atau keluar dari kaca. Saat cahaya keluar dari kaca kembali ke udara, sudut bias di dalam kaca tetap θ2 dan sudut keluar di udara adalah θ3. Jika berdasar hukum Sinelius, N2 sin θ2 sama dengan N1 sin θ3 karena indeks bias udara menjadi sin θ3 sama dengan N2 sin θ2. Jadi, sinar keluar tetap sejajar dengan sinar datang. Yang ketiga yaitu menentukan pergeseran lateral atau D. Sinar masuk dan keluar sejajar tetapi bergeser. Menghitung pergeseran lateral D. Ketebalan kaca sama dengan T. Yaitu ada gambar sinar yang datang dengan sudut 30 derajat dari udara menuju kaca dengan indeks bias 1,5. Menggunakan hukum Sinelius, sudut bias di dalam kaca dihitung sekitar 19,47 derajat. Diagram ini atau gambar ini juga memperlihatkan jalur sinar saat udara dengan sudut yang kembali ke udara dengan sudut yang sama seperti sudut datangnya. Jadi diketahui sudut plan paralel sama dengan 10 cm. Sudut datang sama dengan 30 derajat, indeks bias sama dengan
1,5, indeks bias udara sama dengan 1. Nah, jadi menggunakan rumus N1 sin Xi sama dengan N2 sin Xi 2. 1 sin 30 derajat sama dengan 1,5 sin Xi 2. 1 dikali 0,5 sama dengan 1,5 sin Xi 2. Sin Xi 2 sama dengan 0,5 per 1,5. Dihasilkan 0,333.